Okay, in unity, will the baby put the jaws, block it every day, just like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Azizi akan mengerjakan tugas akhir dari Ibu Sri Widayati. Di sini saya akan mengambil tema sejarah Vihara Gunung Kalong. Vihara Gunung Kalong merupakan salah satu vihara yang unik dan cukup dikenal di Kabupaten Semarang. Uniknya hanya beberapa meter dari tembok komplek vihara ini terdapat makam Ki Mandung, salah satu tokoh penyebar agama Islam pengikut Ki Ageng Pandanaran. Konon vihara ini dulunya merupakan tempat pertapaan pendiri kota Semarang, Ki Ageng Pandanaran. Begini asal muasal Gunung Kalong. Nama Gunung Kalong dipercaya berasal dari kisah Ki Ageng Pandanaran dan rombongannya yang bermalam di tempat tersebut. Karena salah satu bekal perjalanannya, kelong yang berarti kulang atau berkurang. Bekal itu berkurang karena dicuri. Akhirnya tempat tersebut dinamakan Gunung Kalong. Bukti bahwa pendiri kota Semarang ini pernah singgah terlihat dari makam Ki Mandung yang letaknya tak jauh dari vihara. Berdasarkan keterangan sesepuh desa Susukan, Ki Mandung adalah salah satu pengikut Ki Ageng Pandanaran. Dia juga senopati yang diyakini memiliki kelebihan dan dulu bertugas menjaga bangsal Kemandungan di Kabupaten Semarang. Singkat cerita, Ki Mandung bersama istrinya Nyai Mandung, makamnya bersebelahan, memutuskan untuk tinggal di Gunung Kalong untuk menyebarkan agama Islam. Ki Mandung juga berperan mendirikan pesantren di Susukan. Sejarah berdirinya vihara, seorang pertapa spiritual asal Ambarawa Joyo Suprapto saat bertapa mendapat ilham untuk membangun sebuah vihara. Maka mulai tahun 1963 dibangunlah vihara Gunung Kalong Sri Kukus Rejo Gunung Kalong pada 12 Juli 1965. Pemerintah meresmikan vihara yang hingga saat ini dikelola oleh Yayasan Sri Kukus Rejo. Di vihara ini selalu ada kegiatan dan agenda doa-doa yang dihadiri oleh banyak kalangan dari dalam hingga luar negeri, terutama bagi yang beragama Buddha. Misalnya ketika acara berdoa bersama memperingati Makco Kwam Impo saat naik ke atas nirwana ketika sudah meninggalkan sifat duniawi dan menemui Sang Buddha hingga turun lagi ke bumi dengan membawa berkah bagi umat manusia. Selain Makco Kwan In, juga saat memperingati Katina di mana semua umat yang mengikuti ritual doa kepalanya diperciki air. Sembari umat memanjatkan doa-doa, seorang bante berjalan menghampiri umat satu persatu untuk memercikan air di kepalanya. Percikan air di kepala itu dipercayai untuk keselamatan para umat. Di balik semua agenda religius, vihara Gunung Kalong ini juga berhasil memecahkan beberapa rekor muri dengan pembuatan replika ikan koki terbesar berukuran panjang 36 meter, tinggi 20 meter, dan lebar 16 meter. Rekor tersebut merupakan kali ke-8 sebelum memecahkan rekor muri untuk pembuatan lampion terbanyak 2002, replika naga terbesar 2003, teratai suci memecahkan 3 rekor 2004, dan replika ayam emas 2005. Vihara Gunung Kalong Sri Kukus Rejo Gunung Kalong ini juga menjadi tempat mendapatkan konsultasi untuk segala persoalan dari mulai perjodohan, bisnis, keluarga, dan lainnya, yang tidak terbatas soal keagamaan saja. Bahkan ada beberapa peziarah justru berasal dari kalangan yang berkeyakinan lain. Di tempat ini juga menyediakan rumah retreat untuk menginap untuk umat yang akan mengadakan ibadah secara khusus. Jalan menuju Vihara Gunung Kalong Vihara Sri Kukus Rejo Gunung Kalong ini lokasinya tak jauh dari lokasi pagoda Kwan Im Watugong. Dari pagoda Kwan Im hanya sekitar 2 km mengikuti arah jalan Semarang Solo. Ada petunjuk yang jelas setelah Polres Semarang Ungaran. Tepat di sebelah kiri jalan terdapat ada papan nama bertulisan Vihara Gunung Kalong Sri Kukus Rejo Gunung Kalong.